Bab 5 Bunga Tidur. Baby, sekian lama aku menunggumu. Kenapa baru sekarang kamu kembali? Pulanglah baby, pulanglah. Aku dan anak kita membutuhkanmu, ucap Benny sembari mendekati sang istri perlahan. Arabella membalas dengan senyuman, lalu ia juga mendekati suaminya dan memberikan pelukan. Aku sangat merindukanmu, baby. Benny membalas pelukan dengan begitu erat, tapi tiba-tiba Arabella melepaskan pelukan itu, bahkan ia sudah berdiri menjauh. Baby, kenapa kamu menjauh? Tolong bawa aku bersamamu. Kumohon, rengek Benny sembari terduduk dengan lemas sampai meneteskan air matanya. Arabella tersenyum melihat suaminya menangis, lalu ia berkata, "Tersenyumlah untukku dan untuk anak kita, sayang. Jangan menangis karena aku selalu ada di sisimu, di sini dan di hatimu." Tapi baby, aku tidak bisa tersenyum jika tidak ada kamu di sisiku. Bawa aku bersamamu, baby. Aku tidak sanggup lagi untuk berdiri sendirian tanpamu. Benny menundukkan kepalanya sambil terus menangis. Sayang, aku tahu kamu suami yang begitu mencintaiku. Jadi, tersenyumlah, jangan terus bersedih. Dan berikan kebahagiaan untuk Berlin, sayang. Aku pamit pulang, ucap Arabella yang tiada hentinya melukiskan senyuman meskipun ia merasakan kesedihan jika melihat suaminya menangis. Benny terkejut saat mendengar istrinya pamit. Ia mencoba memanggil, namun sosok Arabella telah hilang, bahkan danau indah itu juga hilang. Hingga akhirnya dirinya terbangun sampai membuat wajahnya basah karena tangisan dari dalam mimpinya. Lalu ia bangkit dari tidurnya sembari melirik ke arah anaknya, dan ia mengambil foto kenangan bersama dengan Arabella. Hingga ia menatapnya penuh dengan kasih sayang, bahkan membawa ke dalam pelukannya, seakan ia merasakan jika sedang memeluk istrinya. Baby, aku selalu berharap jika kamu bisa membawaku ikut denganmu. Tapi mustahil, Tuhan lebih mencintaimu. Dan apa maksudmu dengan kebahagiaan Berlin? Bukankah jelas bahwa anak kita akan bahagia jika ada kamu di sini? Rasanya sangat berat hidupku, seperti sudah tidak tahu arah lagi. Besok aku harus mengunjungi makammu sebelum aku berangkat ke kantor. Gumam Benny yang terus memeluk bingkisan itu tanpa henti. Lalu ia membawa bingkisan itu untuk tidur di sampingnya sambil memeluk sang istri, hingga akhirnya ia kembali tertidur pulas, dan suara tangisan bayi membuat tidur Benny terganggu. Rasa kantuk masih menghantuinya. Namun, ia terpaksa bangkit dari rasa ternyaman demi si buah hati. Benny mencoba untuk mendiamkan anaknya. Namun, sayang, bayi kecil itu masih terus menangis. Ia kesusahan menemukan sebab anaknya menangis, hingga akhirnya Benny menggendong Berlin untuk dibawa ke kamar pelayan. "Lena, tolong buka pintunya sebentar," teriak Benny berusaha membangunkan Lena di tengah malam. Tak berapa lama, pelayan itu pun keluar lalu terkejut menatap Tuan Putri sedang menangis di dalam gendongan papanya. "Tuan, sini biarkan saya yang melihat kenapa Tuan Putri menangis," ucap Lena. "Tidak perlu, biar aku yang menggendong anakku. Kamu cukup periksa dari sana kenapa anakku menangis tiba-tiba," perintah Benny yang begitu posesif terhadap sang anak. Lena menepuk jidatnya sendiri menatap tuannya yang begitu aneh. Lalu ia berkata,
Tuan, jika aku melihatnya dari sini, bagaimana caranya aku bisa tahu? Mungkin popoknya sudah penuh. Coba saja Tuan periksa. Benny langsung mendengar ucapan dari pelayan. Ia pun bergegas menidurkan anaknya lalu melihat ke bawah. Duh, ternyata benar sudah basah. Dengan sangat hati-hati, Benny melepaskan popok anaknya. Meskipun ia sedikit kesusahan, namun ia tetap mencobanya. Tapi Benny akhirnya terpaksa meminta pelayan itu membuang sisa kotoran. Nafasnya memburu saat menatap sang anak sudah terdiam lalu kembali tidur. Rasanya benar-benar melelahkan menggantikan tugas wanita, batin Benny. Saat itu pun Lena datang menghampirinya. Sudah saya katakan Tuan, sebaiknya carikan saja ibu sambung untuknya. Mendengar hal itu Benny kesal. Ia membalas dengan tatapan tajam sampai membuat Lena berlari menjauh. Merasa sudah tenang, akhirnya Benny memutuskan untuk kembali tidur. Berhembus bersama mentari, waktu kembali berganti. Jendela pagi kembali terbuka, menyingkap tirai matahari berkaca. Benny menatap keluar jendela. Lalu ia bergegas untuk bersiap-siap berangkat sembari membangunkan anaknya yang masih tertidur. Seperti janjinya untuk membawa sang anak bertemu dengan ibunya, mereka berdua berjalan menyusuri pemakaman hingga berhenti tepat di makamnya Arabella. Entah kenapa hari itu Berlin tidak mau turun untuk mendekati makam ibunya. Dia terus berada di dalam gendongan Benny sampai membuat Benny kebingungan. Padahal ia sudah berkali-kali menurunkan sang anak. Mungkin Berlin kelelahan. Sebaiknya aku membawa Berlin ke sini lain kali sajalah, gumam Benny. Benny pun memutuskan untuk kembali. Saat ia berjalan tidak jauh dari tempatnya berdiri, ia menatap seorang wanita yang juga sedang duduk di depan. Merasa kebingungan hingga akhirnya ia berjalan mendekat. Sepertinya itu Bianca. Makam siapa yang sedang ia kunjungi? Sudahlah, sepertinya aku tidak perlu memperdulikan wanita itu, gumam Benny seraya melangkah pergi. Namun saat ia sedang melangkah pergi, tiba-tiba Berlin menangis hingga membuat Bianca menoleh ke arah mereka. Bianca menatap bos bersama anaknya dengan mengerutkan keningnya. Ngapain bos galak itu ke makam? Bawa anak kecil lagi? Apa sebaiknya aku langsung pergi? Atau aku harus menyapanya? Duh, sapa aja lah daripada nanti dimarahin lagi pas di kantor, batin Bianca. Bianca berjalan pelan-pelan ke arah bosnya. Lalu ia menyapanya. Pak, kenapa Bapak berada di sini? Lalu kamu kenapa ada di sini? Jawab Benny dengan memberikan pertanyaan kembali sampai membuat Bianca menelan ludahnya sendiri. Apa sih? Ditanya baik-baik, bukannya jawab malah tanya balik. Coba kalau bukan atasan, ogah banget pusapa. Kesal Bianca di dalam hatinya. Maaf Pak, saya kesini hanya untuk bertemu dengan orang tua saya yang sudah di langit. Lantas Bapak sendiri kenapa berada di sini? Mau ketemu istri saya. Ya sudah, kalau begitu saya duluan ya, pamit Benny yang langsung melangkah pergi. Bianca menatap keheranan ke arah Benny. Ia pun ikut berjalan pergi di belakang meskipun tidak terlalu dekat. Saat itu juga Benny teringat akan satu hal. Apa sebaiknya aku ajak barengan aja ke kantor? Sekalian aku mau omongin masalah babysitter. Ya sudahlah, daripada ditunda lagi, sebaiknya memang harus aku yang mencarikan pengasuh untuk anakku, batin Benny yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan.
Benny menoleh ke belakang. Tepat saat itu pula Bianca yang tidak terlalu memperhatikan jalannya hingga membuat mereka berdua hampir saling bersentuhan. Keduanya sama-sama terkejut sembari menatap satu sama lain. Tatapan mereka bertemu begitu lama. Pak Bos tampan sekali, tapi sayang, orangnya galak banget. Coba aja kalau aku bisa jadi istrinya bos, pasti hidupku gak akan sengsara, batin Bianca di saat mereka masih bersitatap. Sama halnya dengan Benny, ia juga tidak menjauhkan pandangan matanya sampai hatinya berkata, mata Bianca persis seperti istriku. Rasanya mereka memiliki kemiripan. Mana mungkin, istriku tidak mirip dengan siapapun. Istriku adalah wanita paling cantik, jadi tidak ada yang bisa menggantikan kecantikan istriku. Keduanya sadar setelah mereka saling berkompromi dengan hatinya. Benny pun memalingkan wajahnya, begitu pun dengan Bianca yang mulai salah tingkah sampai ia mengusap rambutnya berkali-kali. Benny pura-pura serak. To be continue.